melakukan sesuatu apapun. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tentang budaya positif ini di sekolah kita. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru beserta staf tata usaha di sekolah kita karena juga sudah mau meluangkan waktu bersama-sama untuk mendengarkan daripada penerapan budaya positif di sekolah kita. Jadi kita mulai saja. Presentasi saya sekarang ini yaitu mengenai penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Siparu B. Ini adalah salah satu tugas guru penggerak. Kemudian ini saya sendiri yang membawakan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Papua Barat Provinsi Sumatera Utara. Oke. Jadi sebenarnya sebelum kita mulai presentasi saya mau menjelaskan dulu sebenarnya apa sih budaya positif itu. Bisa dilihat di sini, budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan atau kebiasaan yang biasanya terjadi di sekolah kita. Kemudian, kenapa saya harus mengambil budaya positif ini menjadi bahan presentasi saya? Latar belakangnya yaitu karena saya ada kekhawatiran sendiri. Kenapa siswa kita sekarang ini karakternya semakin menurun? Kenapa siswa kita ini bertingkah sudah negatif? Kenapa siswa kita ini justru di sekolah itu dia banyak sekali pemberontakan-pemberontakan yang tidak sesuai dengan aturan ataupun disiplin di sekolah kita. Nah, adapun tujuan daripada presentasi saya ini adalah untuk menanamkan budaya positif ini. Supaya apa? Supaya mampu menjadi salah satu solusi dalam membentuk karakter murid yang membawa pengaruh positif pada anak. Nah, seperti pendidikan yang saya ikuti selama ini, sekarang pemerintah mengajak kita para guru untuk pembelajaran itu berpusat pada murid. Termasuk salah satunya adalah bagaimana cara kita mengenal karakteristik unik daripada si murid kita masing-masing. Nah, pemerintah mencanangkan profil belajar Pancasila. Diharapkan siswa kita ini menjadi seorang yang berkarakter profil Pancasila. Apa aja sih profil pelajar Pancasila itu? Pasti ada motivasi, pasti ada sesuatu dalam diri kita untuk melakukan itu. Saya buat contoh satu aja Bapak Ibu, tolong dijawab. Misalnya gini, Bapak Ibu datang ke sekolah ini tepat waktu. Apa yang mendasari Bapak melakukan itu atau Ibu melakukan itu? Tanggung jawab. Ada yang lain? Apa yang mendasari Bapak Ibu untuk datang tepat waktu di sekolah? Mungkin ada alasan gini. Supaya tidak kena teguran dari Bapak Kepala Sekolah, supaya tidak kena hukuman. Jadi saya datang tepat waktu. Mungkin kedua alasan Bapak Ibu tidak terlambat datang ke sekolah itu, saya kan mau image orang itu pada saya itu, saya orangnya yang disiplin. Saya mau dihargai, penghargaan dari sekeliling. Oh, ibu itu datangnya tepat waktu. Itu yang kita butuhkan, penghargaan dari orang lain. Yang ketiga mungkin motivasi Bapak Ibu datang tepat waktu ke sekolah ini. Mungkin memang dari dalam diri sendiri itu datang inisiatif, datang suatu keinginan bahwa saya ini teladan, saya ini mau jadi teladan loh di sekolah. Saya mau jadi teladan bagi teman-teman saya mau jadi teladan bagi murid-murid saya. Coba dari ketiga motivasi tadi, coba saya ingin Bapak Ibu motivasi kita melakukan sesuatu itu masih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu masih motivasi dari ekstrinsik, dari luar, tidak datang dari diri sendiri. Tapi kalau untuk yang nomor 2, mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu juga
dari orang lain supaya kita termotivasi melakukan sesuatu. Nah, kalau yang poin ketiga, motivasi kita melakukan sesuatu itu adalah benar-benar dari diri kita, menjadi orang yang ingin menghargai diri sendiri, mempunyai nilai-nilai positif pada kita, baru saya acung jempol. Nah, sekarang kita lepas pribadi, coba kita tanya, motivasi mana yang buat kita tidak terlambat ke sekolah? Itu cukup dijawab dalam hati. Sekarang pertanyaan yang kedua, kalau misalnya Bapak Kepala Sekolah tidak memberi surat teguran atau tidak memberi hukuman kepada kita, Bapak Ibu guru yang datang terlambat ke sekolah. Tidak juga Bapak Kepala Sekolah memberi apresiasi, memberi penghargaan kepada kita apabila kita datang tepat waktu. Jadi ada 2 poin. 1, tadi kamu terlambat, Bapak Ibu guru terlambat, tidak diberi 1, 2, atau yang 3 tadi. Coba kita pikirkan, siswa kita berperilaku di sekolah itu masih untuk poin 1, untuk menghindari hukuman kah? Atau dia ingin mendapatkan penghargaan? Atau memang siswa kita itu berperilaku sudah dari dirinya sendiri? Sekarang ada 2 itu. Sekarang mungkin ada dua di KPI-nya. Iya, poin 2 dan 3. Iya, benar sekali. Dan sejauh pengamatan saya sekarang, banyak siswa kita ini berperilaku justru karena yang nomor 1, menghindari hukuman. Ya, ada juga yang dia berperilaku supaya dia itu mendapatkan penghargaan. Coba sekarang kita perhatikan dulu, kita ingat-ingat dulu siswa kita. Apa yang mendasari mereka berperilaku? Ya, untuk menghindari hukuman. Dan ini sebenarnya poin 1 dan 2 ini kan motivasi dari luar, tidak dari dalam diri sendiri. Kalau motivasi dari luar itu berarti itu hanya dalam jangka pendek, tidak membentuk karakter daripada si siswa kita. Kenapa? Tidak datang dari dirinya sendiri. Karena takut dihukum, terlambat poin 5. Supaya nggak dapat poin, ya saya datang pada waktu. Poin yang kedua, saya mengerjakan tugas supaya apa? Supaya dapat nilai dari itu, supaya nggak kena marah. Nah, disinilah Bapak Ibu guru peran kita dulu sebagai guru untuk menanamkan karakter yang di nomor 3 ini, mendasari kegiatan segala perilaku siswa-siswa kita itu, baik siswa dan kita, berdasar pada poin yang di nomor 3. Lanjut. Makan, sandang, pangan, dan papan. Kalau untuk kebutuhan kesenangan, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan dan penguasaan, itu sebenarnya datang dari luar. Kenapa ya, Bu, siswa saya ini kok berperilaku negatif? Kenapa ya, Bu, siswa saya ini di kelas kok ribut? Dia tidak terpenuhi daripada 5 kebutuhan dasar hidupnya tadi. Contoh kecil untuk rasa kasih sayang dan rasa diterima. Coba Bapak Ibu ingat-ingat dulu di kelas itu, pasti ada siswanya yang maunya itu diperhatikan. Maunya itu dia pengen jadi pusat perhatian. Kenapa dia berperilaku seperti itu? Karena sebenarnya kebutuhan dasarnya untuk disayangi, untuk diterima itu tidak terpenuhi. Jadi dari 5 kebutuhan dasar ini yang mendasari mereka berperilaku. Contoh kecil lagi, misalnya kebutuhan bertahan hidup. Kenapa seseorang mencuri? Misalnya ini, kenapa seseorang mencuri? Ya mungkin di rumah itu tidak terpenuhi lagi kebutuhan dasarnya untuk pangannya tadi. Jadi dia berperilaku negatif. Inilah peran
kita Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol yang diharapkan. Bukan diharapkan ya, 5 posisi kontrol guru itu selama ini seperti apa? Ada 5 posisi kontrol guru. Kita di sini selama ini kita di posisi mana? Baiklah, saya akan jelaskan satu persatu. Untuk posisi penghukum, itu posisi kita sebagai guru itu yang ada hanya memberi hukuman apabila mereka berperilaku negatif. Kalau untuk pembuat merasa bersalah, posisi kita itu terus menyalahkan. Kita memang tidak memberi hukuman, tapi kita mematikan karakternya dengan membuat dia merasa bersalah. Posisi teman, ini sudah mulai bagus. Kita anggap siswa kita itu sebagai teman. Dia mau cerita sama kita tentang keluh kesahnya, itu sudah di posisi teman. Untuk posisi pemantau, kalau pemantau ini kita hanya sekedar untuk memberi peraturan-peraturan. Contoh, datang siswa terlambat. Kamu tahu kan, kalau kamu terlambat ini poinnya 5. Itu posisi pemantau. Dia tidak memberi hukuman, tidak membuat rasa bersalah, tidak juga sebagai teman, hanya dia pemantau, memberi aturan-aturan yang ada di sekolah kita. Dan yang terakhir itu adalah posisi manajer. Ini adalah posisi yang diharapkan kepada kita Bapak Ibu guru dan juga rekan-rekan di sekolah ini untuk menjadi posisi manajer. Posisi manajer itu apa? Posisi manajer itu adalah bagaimana kita memposisikan murid kita supaya dia itu keinginan dari pribadinya itu yang muncul. Contoh kecil saya buat seperti ini. Kita buat untuk yang menghukum pertama. Siswa kita datang terlambat nih. Kita buatlah dulu namanya si Heber, datang terlambat. Kalau dia posisi penghukum, guru itu pasti dengan mata melotot, tangan seperti ini, suara tinggi. Kenapa kau terlambat? Raut muka juga sudah menampakkan seperti pemarah. Kenapa kau terlambat? Sudah jam berapa ini? Nah, ada salah satu budaya positif yang ditawarkan oleh guru penggerak untuk kita lakukan, namanya restitusi. Saya juga pertama dengar ini dengan saya rasa, apa itu restitusi? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada tahapan dari restitusi ini Bapak Ibu. Ada namanya segitiga restitusi. Ini adalah tahapan daripada segitiga restitusi. Pertama yaitu menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Yang kedua baru memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tampilkan berikut ini. Untuk menstabilkan identitas, ini kenapa saya bilang Bapak Ibu Ibu PKS kesiswaan harus di sini begitu dengan Ibu BK dan kita juga sekalian semuanya Bapak Ibu guru. 3 tahapan ini saya harapkan bisa kita laksanakan di sekolah. Yang pertama, kalau ada siswa kita yang bermasalah, ada yang berperilaku negatif, kita coba dulu cara ini. Kenapa harus cara ini, Bu? Kita selama ini menerapkan sistem hukuman di sekolah. Kalau salah kita hukum. Apa yang terjadi? Adakah perkembangan dari peserta didik kita? Tidak. Kita jalan di tempat.
Apa salahnya kita coba dulu cara yang seperti ini, kita tumbuhkan dulu motivasi intrinsi siswa kita. Mana tahu, saya juga tidak menjamin ini bisa 100% berjalan. Mana tahu ini bisa menjadi salah satu solusi bagi kita. Mana tahu ini bisa menjadi solusi bagi kita. Contoh, menstabilkan identitas. Bisa Bapak Ibu baca di sini. Tujuannya adalah mengubah anak dari orang yang gagal dia pernah melakukan kesalahan, menjadi orang yang sukses. Kenapa? Karena anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan sebenarnya. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Dia tadi sudah gagal nih, sudah buat kesalahan, sudah gagal. Kemudian kita kritik pula, atau nggak makin down dia. Nah, ini adalah coba kita terapkan dulu pertanyaan-pertanyaan, kalimat-kalimat yang kita buat dulu pertama jika dia melakukan pelanggaran. Ini bisa nanti kalau Bapak Ibu mau kopiannya bisa saya share. Contoh ini, dia buat salah nih, seperti yang saya bilang kemarin, seseorang itu, siswa kita si Tikos memecahkan kaca jendela. Langkah kita pertama bilang, mungkin saya juga dulu waktu tanyakan keyakinannya. Kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika kita sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah tervalidasi, maka yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah menanyakan si anak tadi, kamu sebenarnya mau pengen jadi orang seperti apa? Dia sudah salah, tidak mengerjakan PR misalnya. Saya juga dulu waktu SMA pernah loh, waktu sekolah pernah loh seperti itu. Atau dia bilang, kamu tidak mengerjakan PR. Saya juga pernah loh dulu gitu. Dan setiap orang bisa kok pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, setelah dia bilang seperti itu, setelah kita mengatakan seperti itu, baru kita tanya, apa yang kamu lakukan ini menurut kamu benar atau salah? Itu memvalidasi tindakan tadi. Dia jawab salah, kemudian kita tanya lah, dia pengennya jadi orang yang seperti apa? Pengen orang yang mandiri, kreatif, tanggung jawab, atau sebaliknya yang berperilaku negatif? Jadi ini adalah tahapan-tahapan daripada segitiga institusi yang mungkin bisa kita terapkan di sekolah. Dan saya rasa persentase saya untuk hari ini cukup sekian. Banyak terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru serta tata usaha dan juga Bapak Kepala Sekolah. Banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin salah kata, saya minta maaf. Saya mau begini, saya mau kita Bapak Ibu guru di sekolah ini, apa saya bilang bahasanya, saya ingin maunya kita itu memiliki keinginan, kita memiliki motivasi untuk meningkatkan kompetensi diri kita. Salah satunya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada, guru pemula misalnya. Kenapa? Bu, ngapain harus meningkatkan kompetensi diri saya, Bu? Oh, saya ngajar selama ini bertahun-tahun, aman. Oke, aman. Bagaimana PPOI, Bu? Iya benar, bisa. Sekarang kembali ke pribadi kita. Mau nggak kita berkembang? Seperti yang pernah dikatakan oleh
Bapak dokter yang datang kemari, Bapak Ibu, kita memang tinggal di daerah terpencil, tapi kita tidak terkucil. Jangan kita membuat diri kita sendiri jadi terkucil. Silahkan, mari kita kembangkan dulu potensi diri kita, kita motivasi supaya apa? Kita berkembang, kita dapat pengetahuan, bisa kita aplikasikan ke siswa kita. Salah satunya dengan apa? Dengan menerapkan pembelajaran yang inovatif. Bapak Ibu bisa coba, kalau di kelas itu kalau belajar pakai infokus itu lebih ringan loh. Ini pemanfaatan media teknologi. Lebih enak loh daripada Ibu harus mencatat. Dan supaya Bapak Ibu tahu, kalau kita pakai ini media pembelajaran yang menarik itu, siswa kita tertarik loh. Dia nggak bosan di kelas. Bisa kita selingi dengan video-video animasi. Apa yang saya tampilkan ini adalah PowerPoint. Bisa dengan video. Siswa kita tertarik. Dia tertarik, dia termotivasi belajar. Outputnya apa? Prestasinya meningkat. Jadi dimulai dari kita dulu, Bapak Ibu dulu. Mau nggak kita ini meningkatkan potensi diri kita? Mau nggak kita ini keluar dari zona nyaman kita masing-masing? Out of the box. Selama ini nyaman kita sekolah begini, mengajar begini nyaman, benar. Saya merasakan nyaman. Tidak ada gangguan, enak, semua aman. Tapi apa? Kita di jalan yang tepat. Tidak ada perkembangan. Makanya saya di sini mau memotivasi kita semua. Marilah kita rubah dulu cara berpikir kita. Kita motivasi dulu diri kita sendiri sehingga berdampak kepada siswa kita, berdampak ke lingkungan kita. Harapan saya seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru bisa tergerak dengan kalimat-kalimat yang saya berikan. Dan satu yang ingin saya katakan begini. Apa yang saya paparkan tadi itu, budaya positif itu membutuhkan kolaborasi di antara kita semua. Kerjasama yang baik semua stakeholder sekolah, tidak hanya guru BP, tidak hanya PKS kesiswaan, tidak hanya kepala sekolah, tapi kita semua dibutuhkan kerjasama yang baik untuk bisa menciptakan budaya positif. Bapak Ibu, yang saya harapkan begini dia, seperti yang dibuat Bapak Ibu ini, adalah pengaruhnya Ibu ini masuk sebagai guru penggerak bisa merubah kita di sekolah, begitu. Jadi artinya yang dibuat Ibu ini sangat bagus. Karena kenapa? Tujuan pendidikan itu ada tertuang di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu tentang pendidikan nasional. Itu ada dikatakan tujuan di pasal 3. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis secara serta bertanggung jawab. Artinya Bapak Ibu juga bisa mengimbaskannya ke siswa kita. Tujuannya tadi itu Bapak Ibu yang disebut yang tadi untuk merubah pendidikan kita secara khusus di sekolah kita, secara umum negara kita.
karena belakangan hari ini kita lihat berita tentang kenakalan siswa, terutama tingkat SMA dan SMK sangat meningkat. Jadi yang penting memang yang perlu kita rubah adalah sikapnya, perilakunya, wataknya. Jadi terima kasih kepada Ukumit sudah menjelaskan ini, sudah baik. Permintaan saya ini jangan hanya untuk memenuhi tugas ibu sebagai calon guru penggerak. Lebih sering membuat kegiatan ini untuk menambahkan ilmu kami yang tidak ikut bergerak, dan artinya kami mohon juga bantuan ibu biar kita sama-sama bergerak sesuai dengan filosofi dari guru penggerak. Harus sama-sama bergerak, nggak bisa sendiri. Terima kasih. Mungkin itu saja saya katakan kepada ibu. Koreksi sedikit, jangan hanya untuk memenuhi tugas ibu, tapi ini harus ada pengaruhnya. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih banyak sekali untuk Bapak Kepala Sekolah atas masukannya. Saya berjanji ini tidak hanya sekedar memenuhi tugas-tugas tentang biru di LMS ya, tapi saya berusaha membagi waktu supaya bisa setiap materi yang saya dapat dari guru penggerak itu saya sosialisasikan. Asal Bapak Ibu mau mengikutinya, ya karena saya nanti keluar di sini tapi implementasinya nol kan saya. Jadi adalah bersama-sama membangun. Seperti yang dibilang Bapak tadi, guru penggerak itu pertama dia harus bergerak. Ada 3 motonya: bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Artinya kalau bergerak harus dari Bapak Ibu dulu yang mau bergerak. Kalau nggak mau ya susah lah. Siap Ibu sudah bergerak. Oke, jadi ambil gadgetnya. Sekarang saya mau kalian Bapak Ibu silahkan ketik di Google atau di Chrome di pencarian Bapak joinmyquiz.com. Silahkan diketik joinmyquiz.com. Sudah. Setelah itu masukkan kodenya yang ada tertera di sini 08. Enggak langsung sebuah game dulu. Ya, ini bagian sini atas. Yang paling atas. Yang dia join. Oh ya, seperti ini dia Bapak Ibu. Sudah seperti ini dia, tinggal masukkan kodenya di atas ini. Tinggal masukkan kodenya. Joinmyquiz.com. Masuk sebuah game gitu kan? Ini. Yang joinmyquiz.com. Masukkan nama. Oh iya, setelah itu silakan masukkan di namanya. Itu lah dia Oke, tinggal masukkan kodenya Ibu. Iya, tinggal masukkan kode. 08. Itu kodenya yang di depan 086249. langsung mulai ini. Oke, mulai. Itu nama dimasukkan ya? Iya, masukkan namanya. Kita lihat dulu siapa yang sudah join ya. Masih Bluetooth. Ya, namanya nggak apa-apa. Oke. Itu di sana kodenya 086 0.